pelajar di Desa Kendawi, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, terpaksa melintasi jembatan tali seling yang terbentang di atas aliran sungai. Semua dilakukan demi satu tujuan, agar tetap bisa bersekolah dan mengejar cita-cita. Sejak jembatan penghubung desa roboh, diterjang banjir bandang pada akhir tahun 2025 lalu, jembatan yang menjadi akses utama warga hingga kini belum kembali berfungsi. Warga pun terpaksa membuat jembatan tali seling sebagai akses darurat. Bagi para pelajar, jembatan ini adalah jalan terdekat menuju sekolah, meski penuh risiko mereka tetap melangkah. Bapak pegangin. Sini tangannya. Dek, sama mama, Dek. Selain itu, beginilah perjuangan para siswa SDN Padahayu 2, Kabupaten Pandeglang, Banten saat berangkat ke sekolah. Mereka harus membuka sepatu agar tidak basah saat menyeberangi sungai Cipunten Agung dengan panjang sekitar 26 meter setiap harinya. Hal ini mereka lakukan karena jembatan penghubung yang menjadi akses utama telah putus akibat diterjang arus deras. Kondisi ini membuat aktivitas pelajar mengajar menjadi penuh risiko. Salah seorang orang tua siswa, Diana, mengatakan saat debit air meningkat, mereka terpaksa tidak bersekolah dan hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Khawatir iya ya, apalagi kalau musim hujan. Musim hujan pun ini arus kan nggak bisa dilewati, gede juga gitu. Jadi nggak bisa sekolah. Masyarakat berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang rusak agar aktivitas pendidikan dan perekonomian warga kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Pemirsa, presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai yang dilaporkan hilang usai terseret arus sungai di Pegunungan Arfak akhirnya ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga dan keluarga setelah 9 hari pencarian. Usai 9 hari pencarian, jasad Yanto Idorwai, jurnalis TVRI Papua sekaligus travel vlogger, akhirnya ditemukan. Presenter TVRI Papua Barat itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terjepit bebatuan di kawasan air terjun Danau Anggigida, Kabupaten Pegunungan Arfak. Aparat TNI dan Polri bersama warga mengevakuasi jenazah dari medan yang terjal dengan kondisi arus sungai yang deras dan cuaca pegunungan yang berubah-ubah. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Manokwari untuk pemeriksaan medis dan visum. Bisa memastikan bahwa almarhum saudara Yanto itu posisinya ada di Celapatu. Di lokasi kejadian terpelincirnya dia sekitar 10-15 meter di trap ketiga. Sebelumnya, Yanto Idorwai dilaporkan hilang saat berwisata di kawasan air terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Korban diduga terseret arus saat menyeberangi sungai bersama 2 rekannya. Setelah 9 hari tim SAR gelar operasi pencarian, Yanto akhirnya ditemukan meninggal dunia. Dari Pegaf Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 orang ditetapkan tersangka kasus bentrokan maut di Menteng, Jakarta Pusat. Akibat bentrokan, 1 orang tewas, 4 lainnya terluka. Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan maut antar warga di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengerusakan gerobak makanan pedagang, ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan
3 orang tersangka saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya, bentrokan antar dua kelompok warga terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Bentrokan diduga dipicu perselisihan di sebuah warung penjual sarapan. Saat bentrokan berlangsung, petugas kepolisian berupaya melerai dan menghentikan aksi kedua kelompok. Namun karena banyaknya orang yang terlibat, bentrokan tetap menimbulkan korban. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 1 korban meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Polisi memastikan kedua kelompok warga juga telah menyerahkan perkara ini kepada aparat kepolisian. Sementara petugas gabungan TNI Polri juga disiagakan meski aktivitas di lokasi kejadian telah kondusif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai memastikan bentrokan yang terjadi di Matraman, Menteng, Jakarta Pusat merupakan kriminal murni dan tidak ada kaitannya dengan konflik suku atau etnis. Kementerian HAM pun berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan korban berjalan baik dan situasi di masyarakat tetap kondusif. Matraman ini tidak ada hubungan dengan soal rasisme, ya, tidak ada hubungan dengan konflik suku dan etnis. Ini terjadi memang kriminal murni di lapangan. Yang pertama kita menyampaikan juga turut berduka cita kepada orang yang meninggal, tetapi hal-hal yang semacam ini di masa yang akan datang harus dilakukan komunikasi yang lebih humanis dan bermartabat. Sementara itu pemirsa, pedagang nasi uduk yang gerobaknya hancur dirusak saat bentrokan di Matraman terharu saat mendapatkan gerobak pengganti. Ia tak menyangka bisa kembali berjualan karena tak punya biaya untuk memperbaiki gerobak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Dari maju ya, maju ya. Tangis haru Rita, ibu pedagang nasi uduk ini seketika pecah saat mendapat bantuan gerobak pengganti miliknya yang dirusak saat terjadi bentrokan di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat hari Minggu lalu. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk selamat dia. Selamatkan diri. Ia tak menyangka mendapat bantuan sebuah gerobak baru, lantaran belum punya biaya untuk memperbaiki miliknya yang hancur saat dijaga putranya ketika bentrokan terjadi. Anak pertama. Berapa anaknya? Anaknya 2, yang 1 di Pondok Gede. Sharing sama. Ia berharap tidak ada lagi keributan agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman. Pokoknya terima kasih banyak, demi Allah Teteh berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Ternyata kok di balik musibah Teteh ada orang yang peduli ke Teteh, sangat baik ke Teteh gitu. Kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah diselesaikan dengan kekerasan akan melahirkan hal yang lebih pahit lagi. Bisa diselesaikan duduk bareng lah. Ya. Sebelumnya, gerobak penjual nasi uduk menjadi sasaran pengerusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli lalu. Perusakan diduga dipicu ketidaksenangan kedua pemuda berboncengan sepeda motor yang ditegur pelanggan nasi uduk ketika menggeber suara motor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat tidak dikaitkan dengan isu etnisitas. Pramono menegaskan bahwa Jakarta terbuka bagi siapapun. Menurut Pramono Anung, persoalan di Matraman merupakan fakta yang terjadi di lapangan dan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak memperluas konflik. Pramono menegaskan, Jakarta harus menjadi kota yang aman dan damai bagi siapapun. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan menjaga kondusivitas di ibu kota. Jakarta ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta. Karena Jakarta yang sudah aman, nyaman, tentram, bahwa kemudian ada persoalan seperti di Matraman
meminta kepada semuanya untuk menahan diri dan kita menyelesaikan dengan kepala dingin. Mudah-mudahan Jakarta tetap aman, nyaman, dan terbuka bagi siapa saja. Pemirsa, polisi menyelidiki misteri kematian seorang pria bernama Sutrimo yang diduga sebagai kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar di Jalan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, demi mengungkap misteri kematian, polisi akan membongkar makam Sutrimo, orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi juga mempersilahkan pihak keluarga korban untuk melapor jika merasa ada kejanggalan. Polda Metro Jaya hingga kini masih mengusut penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justistianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Selain meminta keterangan dari saksi, olah tempat kejadian perkara juga telah dilaksanakan. Digelar di Modern Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga sudah tidak beroperasi bahkan sejak 5 tahun lalu. Pria bernama Sutrimo sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik terbengkalai Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Dari identitasnya, warga menduga Sutrimo sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang saat ini terseret kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah menyebut tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Sutrimo di desa Wilaharwangon, Banyumas. Meninggalnya duda berusia 42 tahun ini tetap meninggalkan kehilangan. Namun keluarga tidak akan melakukan upaya hukum menerima kematian Sutrimo dengan ikhlas. Pekerja rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini meninggal diduga karena penyakit gula yang sudah akut. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi sehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun.
Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar pada Kamis malam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Sementara itu, Febri Diansyah, kuasa hukum ex Jampitsus, menyatakan tidak mendapatkan informasi terkait kematian Sutrimo. Febri menyatakan menunggu keterangan kepolisian atas perkembangan kasus tersebut. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya, lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari. Berdalih penyidik belum mengungkap siapa pemilik uang dan emas yang disita di rumahnya, Febri Adriansyah dan pengacaranya sepakat jika ex Jampitsus yang juga tersangka pencucian uang itu mengklaim telah dikriminalisasi. Sementara menurut ahli hukum pidana tidak mungkin penyidik gegabah menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Jalan. Sebelum digelandang ke rutan KPK, ex Jampitsus Febri Adriansyah sempat melawan. Ia berdalih telah dikriminalisasi. Ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Acaranya menyebut tidak heran jika Febri merasa dikriminalisasi. Pasalnya hingga ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung belum juga menunjukkan alat bukti yang jelas. Bukti-bukti untuk dasar penetapan tersangka masih abu-abu, tidak clear dan tidak begitu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, predicate crime-nya untuk TPPU juga masih tidak begitu jelas. Sehingga wajar kalau kita bicara dalam proses hukum kan semua bukti itu harus jelas. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Kalau buktinya tidak jelas, maka menjadi wajar kalau ada pertanyaan apakah ini kriminalisasi. Sementara menurut ahli hukum pidana tidak mungkin penyidik gegabah jadikan seorang sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Nah, ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu ya penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup ya yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya. Gitu ya. Sebelumnya, Kortas Tipikor telah menyerahkan barang bukti perkara Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Barang bukti dapat dari hasil penggeledahan di 12 tempat, termasuk di rumah Febri Adriansyah. Tempat ditemukannya 74 kg emas dan uang nyaris setengah triliun rupiah. Kini mantan orang penting di Kejagung itu telah ditahan di KPK dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim 9 Kejagung kembali memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex Jampitsus Febri Adriansyah. 4 diantaranya penyidik kepolisian. Jalan. Setelah menetapkan ex Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, Tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik, di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta
dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampitsusnya Febri Ardiansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Ardiansyah dan pengacaranya menantang Kejagung untuk menjawab siapa pemilik uang dan emas 74 kg yang disita di rumahnya. Sementara menurut Saud Situmorang, mudah bagi penyidik mengungkap siapa saja pihak yang ada di balik barang bukti tersebut. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Selain melawan dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Ardiansyah juga menantang Kejagung untuk berani menjawab siapa pemilik uang setengah triliun rupiah dan emas 74 kg yang disita di rumah pribadinya. Tak ubahnya Febri Ardiansyah, pengacaranya Febri Diansyah juga mendesak Kejagung menjelaskan siapa dan untuk apa uang dan emas yang mereka sita di rumah Febri Ardiansyah. Yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu dikelirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut? Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyebut tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik uang dan emas hasil penggeledahan. Saud bahkan yakin ada jaringan panjang yang bisa menambah jumlah tersangka. Kamu percaya nih cuma 2 cm? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 cm kedalamannya. 2 cm artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itu hanya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh. Sebelumnya polisi menggeledah 12 tempat di rumah Febri Ardiansyah. Polisi menyita 74 kg emas dan 500 miliar rupiah lebih. Belakangan, Dondrito mengaku sebagai pemiliknya. Uang dan emas itulah yang menjadi musabab Febri Ardiansyah dan Dondrito ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu teka-teki muncul, siapakah pemilik tumpukan uang dan emas pembawa malapetaka itu? Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan ekosistem digital yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Rekaman kamera pengawas ini menunjukkan saat 5 pemuda menghampiri seorang petugas keamanan di kawasan industri Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para pelaku ini tak terima saat ditegur oleh korban karena tengah pesta minuman keras di sebuah warung dekat pabrik. Sempat terjadi cekcok antara korban dan kelima pelaku, hingga akhirnya pelaku memukuli korban dan melukainya dengan senjata tajam. Korban pun menderita luka cukup parah dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah cekcok mulut, ada sedikit perkelahian antara korban dan pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lipat secara langsung diarahkan kepada korban yang mengenai pelipis dan di bagian bibir.
Dua pelaku telah ditangkap dan diperiksa di Polsek Padalarang, sementara korban yang bernama Atep masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut sayembara menangkap begal berhadiah uang 50 juta rupiah yang digagas oleh Deddy Mulyadi hanyalah guyonan semata. Namun Pigai dengan tegas melarang KDM untuk menggelar sayembara karena berpotensi melanggar HAM. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai buka suara terkait polemik sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pigai justru menyebut sayembara menangkap begal sekedar guyonan khas Deddy Mulyadi dan tidak perlu ditanggapi serius. Padahal sayembara itu sudah berlangsung dan timbulkan polemik serta banyak dikritik publik. Saya pikir gini, saya pikir Pak Deddy Mulyadi cuma mungkin guyonan aja. Jangan salah loh, bisa saja guyonan media anggap serius. Ya namanya juga uangnya tidak kelihatan. Ngomong aja ada uang. Tapi kalau serius yang tidak boleh. Tapi kalau guyonan nggak apa-apa. Guyonan aja, tapi serius tidak boleh. KDM langsung tanggapi pernyataan Pigai. Menurutnya tidak hanya hak pelaku yang perlu diperhatikan, namun juga hak korban yang kerap diabaikan. Orang yang menjadi korban kejahatan, ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakit. Sebelumnya KDM adakan sayembara menangkap begal. Ia berjanji akan menghadiahi 5 hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap begal dalam keadaan hidup. Setelah sayembara diumumkan, warga Jabar pun turun ke jalan mencari begal. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk tak melompati koridor hukum terkait sayembara berburu begal. Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari Selasa, Bima menegaskan ia menghormati sayembara tersebut, namun harus tetap mengoptimalkan langkah penegakan hukum. Ya makanya kan nomor satu itu tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di Pemda seperti Pol PP, Kesbang dan lain-lain gitu. Jadi kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum. Dan menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan. Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain. Terima kasih, Pak. Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan ekosistem digital yang memungkinkan masyarakat untuk ikut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Nasional Sudaryono mengatakan platform digital ditargetkan mulai dapat diakses publik, khususnya orang tua siswa pada pekan depan. Platform itu nantinya akan memberi akses informasi secara langsung mengenai menu makanan yang diterima peserta didik di sekolah. Melalui sistem tersebut, orang tua dapat mengetahui menu MBG yang disajikan setiap harinya, lengkap dengan informasi kandungan gizi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui lokasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menyiapkan makanan untuk sekolah. Kami telah juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya, ya. Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa.
Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Di bawah kepemimpinan baru, pemerintah akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian kepemimpinan dari Nanik Sdeyan ke Sudaryono mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di bawah kepemimpinan baru, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Terkait hal itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengungkap uji coba penyaluran bantuan sosial akan dilakukan di 900 Kopdes Merah Putih yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Yang pertama, mendorong seluruh penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat dapat menjadi anggota KDMP. Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP di tempat tinggal masing-masing. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa segera mencairkan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah yang mengalami kekurangan kas. Meski demikian, Tito juga menegaskan Pemda tidak boleh hanya mengandalkan transferan dari pemerintah pusat, namun Pemda juga harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selamat pagi Bapak. Boleh dong Pak, tadi pertemuannya membahas soal apa Pak? Nampak unggahan dari media sosial Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemenq RI hari Senin. Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan alokasi transfer ke daerah atau TKD. Pada kesempatan itu, Tito meminta Purbaya percepat pencairan dana bagi hasil atau DBH kepada pemerintah daerah. Tito tegaskan bahwa DBH diperlukan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam memenuhi belanja pegawai. Nah, kemudian kalau daerah memang sulit sekali PAD-nya, tapi ada DBH-nya, dana bagi hasil yang ada di Kementerian Keuangan, kita mohon kepada Menteri Keuangan agar DBH-nya bisa dibayarkan untuk membantu daerah itu menutupi belanja pegawainya. Yang betul-betul PAD-nya berat, efisiensi sudah dilakukan, dan kemudian DBH-nya juga nggak cukup atau tidak ada. Nah, ini yang dibantu dengan top up. Sementara itu, terkait rencana top up, Tito jelaskan bahwa pemerintah masih melakukan rekonsiliasi data antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menentukan daerah yang benar-benar membutuhkan dana tambahan. Tito juga tegaskan bahwa langkah pemberian skema top up dilakukan agar tidak ada pegawai yang dirumahkan.
Pasca pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan fungsi Bank Indonesia sebagai institusi yang menjaga nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter tetap berjalan. Sementara itu, Airlangga juga menegaskan ia belum menerima nama calon Gubernur BI pengganti Peri. Ya kan yang penting kan institusinya. Dan institusi BI kan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga nilai tukar dan juga menjaga kestabilan moneter. Sementara itu pemirsa, KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam dugaan 2 kasus korupsi. Mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dugaan korupsi di Otoritas Jasa Keuangan. Saat masih menjabat sebagai Gubernur BI, nama Peri sempat dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. Pada 16 Desember 2024, KPK bahkan sempat menggeledah sejumlah ruangan di gedung BI, namun hingga kini Peri belum pernah diperiksa. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setiap pemanggilan saksi dilakukan demi mencari keterangan dalam upaya mengungkap perkara. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi mengunjungi markas Komando Korps Marinir di Jakarta. Kunjungan ini bagian dari upaya untuk mempererat sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas Jakarta sekaligus mendukung kelancaran berbagai agenda kenegaraan. Lapor, kesatria dalam keadaan aman. Selanjutnya, siap menerima kunjungan. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Jakarta Letjen TNI Dedi Suryadi mengunjungi markas Komando Korps Marinir di Jakarta. Kunjungan bagian dari upaya mempererat sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas Jakarta sekaligus mendukung kelancaran berbagai agenda kenegaraan. Pertemuan berlangsung hangat dengan membahas penguatan koordinasi, kesiapan personel, serta kolaborasi dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan di Jakarta. Pangkormar Letjen TNI Mar Endi Supardi menyatakan kesiapan Korps Marinir untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah Jakarta. Selain itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri menekankan pentingnya soliditas antar institusi dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang. Sinergitas TNI Polri merupakan pilar utama ketahanan NKRI. Dinamika geopolitik global dan regional yang dipengaruhi berbagai faktor harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar institusi harus terus diperkuat. Melalui silaturahmi tersebut, Korps Marinir, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk terus memperkuat soliditas dan kerjasama dalam menjaga keamanan serta stabilitas Jakarta. Komitmen itu sejalan dengan semangat TNI Prima, Polri Presisi, Jaga Jakarta untuk Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tim Liputan Ainus melaporkan. TNI Prima, Polri Presisi, Jaga Jakarta untuk Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI akan mencabut laporan polisi kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait dugaan penghinaan profesi wartawan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko memfasilitasi pertemuan antara Hotman Paris dengan Ketua Umum PWI Ahmad Munir. Menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Momen pertemuan antara pengacara Hotman Paris dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Ahmad Munir dibagikan Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di akun media sosial pribadinya @sufmi_dasko. Tampak dalam foto Hotman Paris dan Ahmad Munir bergandengan tangan. Dalam unggahan itu, Dasko juga menyertakan sebuah kalimat Persatuan Indonesia. Dasko yang memfasilitasi pertemuan keduanya menyebut pertemuan ini sebagai silaturahmi untuk merajut persatuan.
Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat sempat melaporkan Hotman Paris ke polisi terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Selain PWI, media independen online atau MIO Indonesia juga melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh PWI Pusat dan media independen online atau MIO Indonesia. Laporan tersebut terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Media independen online Indonesia melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait kasus dugaan penghinaan profesi wartawan. Pelapor didampingi kuasa hukum Pitra Romadoni untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengatakan saat ini sudah ada belasan saksi dan bukti-bukti tambahan seperti flash disk dan rekaman video. Pemeriksaan tambahan ya, sekaligus ada bukti-bukti tambahan juga. Dan kami kira sudah belasan ya saksi-saksinya ya, sudah sangat banyak sekali ya. Banyak dan sekali. ini pemeriksaannya dilakukan secara maraton. Secara maraton. Ya, makanya kita berharap dalam waktu dekat ini saudara HPA segera dipanggil. Karena ini kan menyangkut terkait dengan profesi dan harkat martabat wartawan. Ya, kalau memang yang bersangkutan itu berkilah, saya kan bertanyanya kepada individu. Persoalannya adalah itu dalam agenda konferensi pers. Di situ dihadiri oleh berbagai wartawan. Apakah etis dan layak dibilang seperti itu di hadapan wartawan? Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, Hotman menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat... Meski begitu, PWI tetap menyesalkan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Oh, kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Itu juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan dan fitnah, juga pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang dokter muda wanita tewas usai jatuh di apartemen kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Korban berasal dari Makassar yang sedang menjalani program dokter magang di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Warga penghuni apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta dihebohkan dengan peristiwa terjatuhnya seorang dokter muda wanita berinisial ZM. Korban jatuh dari lantai 18 dan jasadnya tersangkut di lantai 2 apartemen. Korban berasal dari Makassar yang sedang menjalani program dokter magang di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi juga sudah mengolah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti korban tewas. Jadi informasi awal, korban tinggal sama orang tuanya berdua. Saat itu korban diajak pergi, namun korban tidak mau, korban bertahan di unit sendirian. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diotopsi sebelum diserahkan kepada keluarga. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus kematian dokter muda kembali terulang di Jakarta. Seorang dokter muda tewas
setelah jatuh dari lantai 18 apartemen. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Ica meninggal dunia diduga bunuh diri akibat diintimidasi. Seorang dokter muda wanita tewas usai jatuh dari lantai 18 apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta. Korban berasal dari Makassar yang sedang menjalani program dokter magang di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti korban tewas. Sedangkan jasadnya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diotopsi sebelum diserahkan kepada keluarga. Tidak hanya di Jakarta, misteri kematian dokter muda juga terjadi di Siak, Riau. Seorang dokter PPDS Universitas Riau peserta spesialis anestesi ditemukan meninggal dunia di Semak Belukar di Kabupaten Siak. Sebelumnya almarhum dilaporkan hilang setelah mengantarkan pasien rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi serta menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan penyebab kematian. Belum lama sebelum peristiwa itu, Dr. Adrian Rantung, peserta PPDS Universitas Samratulangi, ditemukan meninggal di kamar kosnya di Manado, Sulawesi Utara. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian dengan Kementerian Kesehatan ikut melakukan penelusuran terhadap dugaan perundungan. Pada akhir Juni, Dr. Ica meninggal dunia saat bertugas di Nusa Tenggara Timur. Kepergiannya memicu berbagai tanggapan dan mendorong penelusuran atas informasi yang beredar di tengah masyarakat. Bergerak mundur ke Agustus 2024, meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS Universitas Diponegoro, justru menjadi awal terbongkarnya dugaan perundungan dan pemerasan di lingkungan PPDS. Perkara itu kemudian berkembang hingga penetapan sejumlah tersangka. Meski berada dalam perkara berbeda, peristiwa ini menempatkan dunia pendidikan dokter spesialis dalam sorotan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, harimau putih bernama Anggun yang menjadi daya tarik kebun binatang Semarang dinyatakan mati. Satwa langka itu mengalami infeksi diduga akibat kesalahan prosedur anestesi oleh tim perawat satwa. Seekor satwa langka harimau putih bernama Anggun milik kebun binatang Semarang ini terekam amatir saat sekarat hingga mati dan viral. Akibatnya, kematian satwa ikon kebun binatang Semarang ini menjadi pukulan bagi pemerintah kota Semarang. Diduga penyebab kematian dipicu kesalahan prosedur anestesi yang memicu abses hingga infeksi parah di bagian leher. Kehilangan ini pun sangat disesalkan karena selama ini Anggun menjadi ikon dan daya tarik wisatawan datang ke kebun binatang Semarang. Wali Kota Semarang pun meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti yang melatar belakangi kematian Anggun. Selain itu, diharapkan hasil penyelidikan bisa menjadi bahan evaluasi petugas yang bertanggung jawab dalam perawatan satwa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Hingga saat ini, mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, Khairul Anwar, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya manusia, hewan juga menjadi korban korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. Mirisnya, pelaku adalah sang Direktur Utama, Khairul Anwar. Praktik korupsi di kebun binatang ini berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Khairul, Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Kejati Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan.
Korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya sudah terendus sejak lama. Pihaknya pun mendukung penuh pengungkapan kasus tersebut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi buka suara terkait dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya yang melibatkan ex-Dirut KBS Khoirul Anwar. Eri menyatakan dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya sudah dicurigai sejak lama. Eri pun mendukung penuh pengungkapan kasus ini. Jadi apapun yang ada di permasalahan di Pemkot ya memang harus dibenarkan. Seperti yang data yang ada di KBS bahwa ada 8 miliar ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya mulai zaman Bu Risma sampai dengan ini kita buka semuanya. Kasus korupsi dan operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun 2025 lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kini setelah kasus korupsi terbuka, Kebun Binatang Surabaya pun terus berbenah. Anggaran dipantau seksama sehingga hewan yang ada di dalamnya hidup dengan layak. Sementara kondisi satwa dipastikan stabil dan sehat dengan skor kondisi fisik ideal rata-rata 3 hingga 3,5 dari skala 5. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, serangan drone menghantam fasilitas minyak Abqaiq di Saudi Aramco. Houthi menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Tidak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco di Abqaiq dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlibat hingga citra satelit NASA. Abqaiq merupakan pabrik stabilisasi minyak tengah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Tak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi yang berada di pesisir Laut Merah. Serangan ini menyebabkan depo bahan bakar di sekitar lokasi terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Selain itu, pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone Akinci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah padang pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Di tengah jeda serangan, Iran terus memperkuat militernya. Kali ini mereka mengembangkan drone Horar bersayap rudal Majid untuk menghadapi MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Iran terus mengembangkan armada militernya. Drone jet Harar kini dilengkapi dengan rudal interceptor Majid. Kombinasi ini diklaim mampu mengancam drone canggih Amerika Serikat seperti MQ-9 Reaper. Drone Harar akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegat drone ini, musuh harus mengerahkan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal.